kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Rizky Rahmah, NPM 20.12.5188. Saya ingin menjelaskan materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, kita memasuki materi pelajaran PAI, yaitu tentang perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kalian mungkin sepertinya belum banyak tahu apa sih sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Masuk materi pembahasan yaitu tentang sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya kayak kita tuh habis dapat rezeki, lalu kita bersyukur dengan cara bersujud syukur. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Di sini kita juga bisa melakukan sujud syukur dengan kita dapat terhindar dari bahaya. Contohnya seperti jatuhnya pesawat dan selamat dari pembunuhan. Nah, yang kedua tentang sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya adalah yang pertama, lupa tidak melakukan sholat satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Bagi orang yang terbiasa kunut itu seperti orang NU. Terus yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, untuk kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya ia melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah tasyahud akhir. Nah, itu kita bisa melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sujud tilawah, atau biasa yang kita tahu adalah sujud sajadah. Nah, kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajadah ayat 15, Quran Surah Shad ayat 24, Quran Surah Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 20, dan yang terakhir Quran Surah Al-A'la ayat 19. Masuk ke materi berikutnya yaitu tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama kita akan bahas tentang tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun caranya yaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya
Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Yang keempat, duduk kembali, dan yang terakhir yaitu salam. Nah, itu tata cara untuk sujud syukur. Yang B, tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhanallah la yanamu wa la yashu. Dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Terus setelah itu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setelah itu duduk sebentar, takbir lagi Allahu Akbar, dan dilanjutkan dengan sujud kedua. Dan doanya sama seperti yang pertama tadi, yaitu Subhanallah la yanamu wa la yashu. Dilanjutkan untuk duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Selanjutnya kita memasuki tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Ini kita melakukannya di luar sholat, saat mendengar atau saat membaca Quran yang ada ayat sajadahnya. Caranya yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud cukup 1 kali aja dengan membaca doa di dalam sujud itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya itu bisa dibaca dalam hati, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan, bahwa Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Dilanjutkan dengan duduk sejenak lalu membaca salam. Selanjutnya yaitu sujud tilawah di dalam sholat. Nah, kebiasaan kita tuh memakai sujud tilawah atau sujud sajadah ini di saat sholat subuh, di subuh Jumat, biasanya gitu sih. Nah, cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat, yang pertama yaitu ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sama doa yang kayak awal tadi tuh, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Ini biasa dilakukan pada saat sholat subuh Jumat, kebanyakannya seperti itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sujud syukur dan sujud sahwi serta sujud tilawah hari ini adalah dimana kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga sujud ini mengajarkan sesuatu yang berharga untuk mewujudkan kebaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ketiga sujud tersebut antara lain yaitu manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Terus yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.